A few moments later. Halo teman-teman, pada video ini aku bakal jelasin apa itu percabangan pada JavaScript yang bisa dipakai if else dan switch case. Oke. Nah, percabangan, apa itu percabangan? Percabangan adalah cara program mengambil keputusan. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, misal kalau hujan bawa payung, kalau nggak hujan ya nggak bawa payung, seperti itu secara singkatnya. Nah, program juga bekerja dengan cara yang sama. Oke, langsung saja ke contoh kasus ya. Kita mulai dari percabangan if else dulu ya. Oke, contoh kasusnya itu lulus. Jangan di sini deh. Contoh kasusnya itu lulus dan tidak lulus. Misalnya nih kita punya nilai variabel. Nah, nilai ini tuh nilai akhir mahasiswa nih misalnya ya. 84 deh. Nah, kita pakai if itu jika kurung nilai lebih dari atau sama dengan 75. Lulus. Nah, ini maknanya jika nilainya tuh lebih dari 75, lebih atau sama dari 75, itu lulus. Si mahasiswanya tuh lulus. Else, tapi ada pilihan lain. Jika nilainya kurang dari 75, tidak lulus. Ini tuh sebenarnya di sini tuh ada tulisan nilai itu. Nah, sebenarnya ada tulisan kayak gini tuh di sini. Sebenarnya ada. Cuman karena ini cuma satu kasus. Jadi ya ini tuh nggak usah dipakai. Nah, langsung aja kayak gini. Ini kodenya pasti ngerti kok, ini tuh kurang dari 75, bukan lebih. Oke, coba kita run. Pasti hasilnya lulus. Nah, lulus. Coba nilainya kurang dari 75 nih ya, misal 70. Pasti yang muncul itu tidak lulus, soalnya nilainya itu kurang dari 75. Kalau nilainya lebih atau sama, nah kalau sama misalnya 75 pas-pasan, ya tetap aja dia bakal lulus, soalnya lebih atau sama dari 75, jadi dia bakal lulus. Kalau gini nih, misal sama yang nggak ada, jadi harus lebih dari 75, sedangkan nilainya pas-pasan, nilai si mahasiswanya, otomatis dia gak bakal lulus, tidak lulus. Nah, tidak lulus. Oke, seperti itu. Oke, lanjut ke yang kedua, yaitu percabangan. Oh, nih, misal ada contoh lain gimana kalau kondisinya itu
lebih dari 2. Pilihannya itu lebih dari 2 gitu. Gimana? Seperti ini caranya nih. Terus dulu ya. Misalnya kita punya nilai berapa ya? 86. If nilai lebih atau sama dengan 85 itu hasilnya A. Else if. Nah, di sini ada if nih. Kalau gini berarti pilihannya lebih dari 2 ya. Else if nilai itu lebih dari sama dengan 75. Nilainya itu B. Terakhir nih, else. Jadi ya, oh iya berarti yang tadi itu harusnya pakai if dulu kalau mau ada ininya. Karena ini yang terakhir, jadi else aja itu udah sih emang. Else console log C. Nah, cobaran ya. Nah, oh iya, jelasin dulu deh. Ini maknanya jika kita punya nilai 86, nilainya itu masuk ke grade itu A, B atau C. Oke, coba dilihat. Nah, nilainya itu termasuk A. Soalnya nilai 86 itu lebih dari 85. Jadi misal nilainya itu misal 80 deh. Misal 80 pikiran. Oke. Soalnya nilai itu kurang dari 85 dan lebih dari 75. Ngerti nggak? Kalau ada yang nggak ngerti, tulis di kolom komentar aja ya. Oke. Sekarang lanjut ke percabangan yang switch case. Terus dulu. Cabangan switch case. Misal ngitung hari aja deh, nebak hari, variabel hari. Hari itu ada berapa? Dalam seminggu itu ada berapa hari ya? Itu 7 ya. Coba masukin angka 4 misal. Coba kita buat switch-nya. Switch hari. Ini soalnya. Nah, case yang pertama. Hari yang pertama itu ada hari Senin. Terus lalu ada case yang kedua.
hari kedua itu Selasa. Break. Kenapa pakai break? Karena biar ini tuh cuman emang Selasa aja, nggak Selasa atau apa, pokoknya yang lebih deh. Jadi di break. Yes. Nanti kita coba ya. 3 biar ngerti. Log 3 itu Rabu. Akhir 10 minggu. Lupa. Ada yang terakhir default. Jadi misal nyarinya itu angka yang dari 7 sampai 8 ini pasti masuk ke default. Oke, sudah. Nah, switch ini digunakan buat pilihannya datanya itu sudah pasti. Nah, ini datanya kan sudah pasti ya. Kita Senin, Selasa. Nah, kalau satu itu Senin, 2 Selasa, ini tuh datanya udah pasti. Nah, yang break ini fungsinya itu buat hentiin proses biar nggak lanjut ke case berikutnya. Coba kita run ya. Hari keempat berarti Kamis. Nah, Kamis. Kalau hari ke-7 itu Minggu. Nah, gimana kalau hari ke-10? Hari tidak diketahui. Kenapa seperti ini? Soalnya kalau jawabannya bukan 1 sampai 7 ya default, berarti ya harinya tidak diketahui. Seperti itu. Gimana? Ngerti nggak? Ini tuh ada bedanya. Ini beda ya sama if else. Nah, kalau if else itu perbandingannya seperti lebih besar atau lebih kecil. Nah, itu gunain if else. Tapi jika kondisinya udah tetap, pilihannya tetap, itu pakai switch case.
Oke, pada video ini kita udah belajarin pengertian percabangan, penggunaan if else, penggunaan switch case. Nah, selanjutnya kita bakal bahas perulangan. Itu cara menjalankan kode secara berulang. Tapi di next video. Oke, bye-bye.